Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai menganalisis hukum kekekalan energi mekanik pada gerak satelit atau planet dalam tata surya. Macam-macam energi. 1. Energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki suatu benda bergerak yang memiliki kecepatan saja. Rumusnya yaitu EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Besar energi berbanding lurus dengan massa dan kecepatan ketika bergerak. Kedua, ada energi potensial, yaitu energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Rumusnya yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Ketiga, ada energi mekanik, yaitu penjumlahan antara energi kinetik dan potensial. Rumusnya yaitu EM sama dengan EK ditambah EP. Hukum kekekalan energi mekanik dirumuskan dengan energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Hal ini berarti bahwa jumlah energi mekanik benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi adalah tetap. Hukum kekekalan energi. Kekekalan artinya tidak berubah. Jadi hukum kekekalan energi merupakan hukum yang menyatakan bahwa energi itu kekal dan tidak dapat berubah besarnya sepanjang waktu. Memiliki nilai yang sama baik sebelum sesuatu terjadi atau sesudahnya. Energi dapat diubah bentuknya, tapi sebagian besar akan selalu sama. Energi di sini adalah total energi dari suatu sistem. Energi total dari suatu sistem dapat berupa energi kinetik, energi potensial, energi panas, dan lain-lain. Bentuk energi tersebut dapat menjadi bentuk energi lainnya, sehingga energi total pada suatu sistem akan selalu sama. Energi mekanik. Karena hukum kekekalan energi menyatakan bahwa setiap energi total pada sistem energi mekanik harus selalu sama, maka energi mekanik sebelum dan sesudahnya memiliki besar yang sama. Energi mekanik sebelum sama dengan energi mekanik sesudah. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Maka persamaan di atas dapat dijabarkan sebagai energi kinetik 1 tambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 tambah energi potensial 2. Setengah kali massa kali kecepatan awal pangkat 2 tambah massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian awal sama dengan setengah kali massa kali kecepatan akhir pangkat 2 tambah massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian akhir. Karena kekekalan energi merupakan sebuah hukum, maka persamaan di sebelah kiri harus selalu sama dengan persamaan di sebelah kanan. Hukum kekekalan energi mekanik dalam kurung HKEM pada gerak satelit. Energi potensial benda yang berada pada jarak yang jauh dari permukaan bumi juga memiliki pers yang berbeda. EP suatu benda yang berada pada jarak yang jauh dari permukaan bumi dinyatakan dengan pers R besar E besar sama dengan jari-jari bumi, R kecil sama dengan jarak benda dari permukaan bumi, R kecil sama dengan jari-jari orbit satelit dalam kurung untuk gerakan satelit. Ketika berada di dekat permukaan bumi, R besar dan R kecil hampir sama dengan energi potensial dalam kurung MGH. Ketika benda berada jauh dari bumi, satelit misalnya, maka EP-nya adalah M kali G kali H kali R besar E besar per R kecil. Jari-jari orbit satelit selalu tetap jika diukur dari permukaan bumi. Satelit memiliki EP karena ia berada pada jarak R dari permukaan bumi. EP bernilai tetap selama satelit mengorbit bumi karena jari-jari orbitnya tetap. Satelit biasanya mengorbit bumi secara periodik, jadi laju tangensialnya selalu sama sepanjang lintasan. Dengan demikian, energi kinetik satelit juga besarnya tetap sepanjang lintasan. Jadi selama mengorbit bumi, EP dan EK satelit selalu tetap atau tidak berubah sepanjang lintasan. Energi total satelit yang mengorbit bumi adalah jumlah energi potensial dan energi kinetiknya. Sepanjang orbitnya, besar energi mekanik satelit selalu tetap.
kecepatan lepas atau VL. Dalam ilmu fisika, kecepatan lepas adalah kecepatan ketika energi kinetik dan potensial gravitasi suatu objek adalah nol. Inilah kecepatan untuk terlepas dari medan gravitasi tanpa dorongan lebih lanjut. Rumus kecepatan lepas adalah VE sama dengan akar 2Gm per R, di mana VE itu kecepatan lepas, G itu konstanta gravitasi universal, M itu massa benda yang akan dilepas, dan R itu jarak dari bagian tengah massa. Contoh soal 1. Sebuah satelit bermassa 400 kg mengorbit pada ketinggian R di atas permukaan bumi. Jari-jari bumi dan ukurannya 6,38 dikali 10 pangkat 6 meter. Tentukanlah energi total satelit. Jawaban. Ketahui, M kecil 400 kg, M besar 5,98 dikali 10 pangkat 24 kg, R besar 6,38 dikali 10 pangkat 6 meter. R kecil sama dengan R besar tambah R besar sama dengan 2R besar. Ditanya E. Rumus energi total saat mengitari bumi. E sama dengan min G dikali M besar dikali M kecil dibagi 2R. E sama dengan buka kurung 6,67 dikali 10 pangkat 11 tutup kurung dikali buka kurung 5,98 dikali 10 pangkat 24 tutup kurung dikali 400 dibagi 2 buka kurung 2 dikali 6,38 dikali 10 pangkat 6 tutup kurung. E sama dengan min 6,25 kali 10 pangkat 9 Joule. Satelit Nusantara 2 yang diluncurkan dengan Long March 3B dari pusat peluncuran satelit Xichang, Cina gagal mencapai orbit pada saat proses akhir penempatan di orbit. Satelit tersebut jatuh kembali ke bumi. Satelit tersebut memiliki bobot 5,5 ton. Saat proses penempatan di orbit, kecepatan satelit hampir menyamai kecepatan stabil pada orbit geostasioner, ketinggian 36.000 km di atas permukaan bumi, yaitu 3.070 meter per second. Apabila satelit dapat mencapai bumi tanpa gesekan, berapa laju satelit saat mencapai permukaan bumi? Jari-jari bumi 6.400 km dan massa bumi 5,96 kali 10 pangkat 23 kg. Pembahasan soal. Diketahui ketinggian awal satelit adalah R1 sama dengan 6.400 ditambah 36.000 sama dengan 42.400 km. Diubah menjadi meter menjadi 42.400 meter. Ketinggian akhir satelit R2 sama dengan 6.400 km diubah menjadi meter menjadi 6.400 meter. Laju awal satelit V1 sama dengan 3.070 meter per sekon. Untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan rumus hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EP2 ditambah EK2 sama dengan EP1 ditambah EK1, yang dirinci menjadi min G M besar M kecil per R2 ditambah setengah M kecil V2 kuadrat sama dengan min G M besar M kecil per R1 ditambah setengah M kecil V1 kuadrat. Untuk mengetahui berapa kelajuan satelit saat menyentuh permukaan bumi, menggunakan rumus V2 yang didapat dari rumus hukum kekekalan energi mekanik, yaitu V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2G M besar 1 per R2 dikurang 1 per R1. Kemudian masukkan nilai-nilainya. Jadi V2 kuadrat sama dengan 3070 kuadrat ditambah 2 dikali 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 5,96 dikali 10 pangkat 23 1 per 6.400 dikurang 1 per 42.400. Hasilnya ialah sama dengan 1,15 kali 10 pangkat 8. Untuk menghilangkan kuadrat pada V2, akarkan 1,15 kali 10 pangkat 8 yang menghasilkan V2 sama dengan 10.719 meter per sekon.
Soal nomor 3, jika R adalah jari-jari bumi, maka tentukan kecepatan minimal satelit saat peluncuran agar satelit tersebut dapat menggapai ketinggian maksimum R dari permukaan bumi sebagai orbitnya. Jawaban, diketahui R1 sama dengan R, R2 sama dengan R plus R yaitu 2R, V2 sama dengan 0. Ditanya V1. Kecepatan minimal satelit yaitu minus Gm kali M per R1 plus setengah M kali V1 kuadrat sama dengan min Gm kali M per R kuadrat plus setengah M kali V2 kuadrat minus Gm per R plus setengah V1 kuadrat sama dengan minus Gm per 2R plus 0. Setengah kali V1 kuadrat sama dengan minus Gm per 2R plus Gm per R. V1 kuadrat sama dengan minus Gm per R. V1 kuadrat sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 5 kali 5,98 kali 10 pangkat 24 per 6,38 dikali 10 pangkat 6, yaitu V1 kuadrat sama dengan 6,25 kali 10 pangkat 6. Jadi V1 sama dengan 7,9 kali 10 kubik meter per second. Atas ketidaknyamanan dan kekurangan dari kami mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.